Orang lain tidak pernah dihargai, dirinya minta dihargai. Salah satu dialektika kehidupan semacam demikian ini merusak tatanan namanya rohani. Yang nomor 5, apabila hari ini kita belum mampu memberi manfaat atau berdaya guna untuk sesama, usahakan hari ini tidak memberi mudarat kepada sesama. Pastikan hidup ini, yaitu apabila tidak bisa menyebar kemaslahatan, jangan berbalik menyebar kemudaratan. Yang keenam, apabila hari ini kita belum mampu menciptakan suasana yang kondusif religius, suasana keagamaan yang disebari oleh nilai-nilai kerukunan, kedamaian dan sebagainya, usahakan hari ini kita tidak melakukan namanya kebencian dan kemarahan yang tak terkendali. Saudara-saudara, kita patut menjadi manusia tidak sekedar pinter, tapi harus cerdas. Sebab orang pinter tidak pasti cerdas. Banyak sekarang yang otaknya yaitu sumber langit, tapi perilakunya yaitu amat hina. Karena ketika kita ingin melakukan kemarahan dan kebencian, justru mengundang jamaah untuk marah-marah. Inilah yang sekarang dirasakan. Ketidakpuasan tidak dirasakan sendiri, orang lain diajak bersama-sama tidak puas, berontak, lalu ucapannya menjadi ucapan yang kotor, gambarannya maka hatinya menjadi tidak bersih, jiwanya tidak suci. Sungguh pun bahasa yang digaulkan adalah bahasa agama. Agama seringkali dijadikan alat propaganda kepentingan-kepentingan sesat. Inilah salah satu di antara yaitu musibah kehidupan bersama-sama. Orang ingin mengajak damai diporak-porandakan menjadi bercerai-berai. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah. Di antara sekian banyak perilaku-perilaku yang muncul yang tidak terpuji, semoga Allah tetap menggolongkan kita semuanya orang beriman yang terpuji. Amin Allah. Yang nomor 7, apabila hari ini kita belum mampu mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini mampu melupakan keburukan orang, mampu melupakan keburukan orang. Saudara-saudara, di dalam salah satu kitab yaitu Nasrul Ibad diterangkan sahabat Nabi yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah memberikan pencerahan hati atau kecerdasan spiritual. Bagaimanakah cara tahu kita ini baik atau tidak? Jangan menilai orang lain, diri dulu sendiri. Ketika kita ini pernah yaitu disakiti hati kita orang lain, kata sahabat Utsman, cepat lupakan. Ketika kita ini pernah menyakiti hati orang lain, jangan mudah lupa. Selanjutnya, ketika orang lain pernah berbuat baik kepada kita, jangan mudah dilupakan. Ketika kita pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan terlalu diingat-ingat, cepat lupakan. Seperti bahasa dibolak-balik, tapi tidak berbalik. Orang yang baik, orang yang hatinya bersih dan jiwanya suci, tidak terlalu menghargai dirinya. Justru orang lain yang selalu dihargai. Sebaliknya, ketika kejelekan orang lain tidak terlalu dibesar-besarkan, karena setiap manusia pasti ada khilafnya. Tetapi kejelekannya ia tidak mau mudah lupa. Karena bisa jadi siapa yang pernah kena imbas dari kejelekan kita, ia masih terus ingat terus, dan itu menjadikan retaknya hubungan yang namanya kekerabatan dan kemasyarakatan. Yang nomor 8, indikator tanda-tanda orang hati bersih, jiwanya suci, yang bisa mengapresiasi, menyambut, menyongsong, menjemput yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hari ini kita belum mampu beramal secara padahal ikhlas merupakan rohnya ibadah, maka usahakan hari ini bisa
bisa membebaskan diri dari namanya ujian orang lain. Orang yang senantiasa berharap sampai pada tingkat ekstrim namanya gila hormat, maka orang ini hakikatnya tidak terhormat. Untuk itulah maka agama kita mengajari kehormatan adalah karunia yang dikirim oleh Tuhan. Itu akan bisa muncul ketika perilaku kita ini layak untuk dihormati. Untuk itulah belajar terus belajar berbenah diri. Semoga khotbah yang maksudnya singkat ini bisa memberikan siraman dan inspirasi bagi kita semuanya. Semoga Allah menambahkan rahmat hidayah dan taufiknya kepada kita bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi wa anta khairur rahimin.